Paulus. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru. Sini saya ngambil jurusan agribisnis, bidang minat penjualan pertanian. Di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan Pak, saya Nadine, Sedekita Pengabdian, asisten KCN 2, bagian area MPH. Langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Yang pertama terkait identifikasi alur rantai pasoknya, Bu. Siapa saja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha nursery ini, Bu? Untuk pemasoknya itu ada dua Pak, itu satu dari area MPH, Mother Plant House, itu untuk tanaman akra cutting dan hitam cutting. Kemudian pemasok yang keduanya itu adalah dari area lab atau tissue culture dari isinya. Selanjutnya, Bu, bagaimana memilih dan menjaga hubungan dengan pemasok? Jadi Pemasok saya terkait yang ini, Bu. Jadi Ibu kan di bagian mother plant-nya. ya. Sebelum mother plant itu kan ada bibitnya dari mana? Kita ngambil bibit biasanya dari tim kita juga, dari bagian belakang itu delivery. Sama kayak kita mau delivery ke plantation, kita juga pakai bondnya masih dicatat dengan ini, sama kayak kita beli bibit. Jadi tapi bibitnya balik lagi ke kita gitu. Sama. Berarti dari tim delivery? Iya, tim belakang, tim obrak. Apakah ada tantangan terkait untuk memperoleh bahan baku ini, Bu? Misalnya dari segi keterbatasan bibitnya atau dari serangan bibit yang sudah terserang hama. Kalau serangan hama sih kecil Pak, karena kita diperbolehkan untuk seleksi langsung. Jadi anggota kita yang seleksi langsung, kita mau bibit yang kayak mana. Cuman untuk saat ini tuh kita punya masalah di ukuran biasanya, karena dia terlalu tinggi atau bibitnya agak letoy, agak nunduk lah gitu kan. Sama satu lagi jarak antara ketiak daun itu agak panjang, itu sih biasanya masalahnya. Masalah di kualitas bibit lah berarti. Pas saya pindah Sinaga, sampai orang tua saya Angkri. Nah, saya PIC di di Bernaka, produksi area. Itu aja sih. Langsung saja, Bu, ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah semua produk yang diproduksi secara in-house atau ada pihak yang terlibat selain dari tim itu sendiri? Tidak ada. Bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pelanggan atau pasar tadi? Prosesnya itu pertama ada IUP, ya kan? Jadi ada IUP, terus nanti ada plan, ada delivery. Itulah nanti untuk memastikan bahwasanya si permintaan kita sudah terpenuhi atau enggak. Apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Kalau efisiensi mungkin nggak ada, karena kita berbentuk tanaman ya, bukan barang jadi. Mungkin saya Yusnida Damani, asisten AH dan spacing seksi 1 di KCN 2. Jadi area saya itu di area AH mencakup ke seksi 1, di mana di A itu adalah area tempat kita melakukan hardening. berarti terkait perakaran? Ya, aktifnya. Kalau dibilang perakaran enggak, lebih ke hardeningnya. Jadi dia mau menyesuaikan pada saat suhu dia menyesuaikan adaptasi suhu adaptasinya, nanti dia akan keluar lebih ekstrim lagi suhunya. Jadi aklimatasi host area namanya. Aklimatasi host area punya klimat dia jatuhnya ke suhu kan? Iya. Jadi dia bukan dibilang keperakaran, tapi lebih menyesuaikan tanaman itu ke suhu yang akan lebih ekstrem lagi ke depannya.
bagaimana produk didistribusikan ke pengecer atau ke pelanggan? Oke, berarti aku diterima bibit Ya. dari routing area ke AH. Nah, itu biasanya namanya prosesnya transferring. Nah, jadi bibit yang sudah keluar dari routing akan ditransferin ke AH. Jadi itu biasanya PC, kan di sini ada 3 spesies. Iya. Ada PC, ada yucca cutting, ada akra. Jadi biasanya kalau PC itu dia biasanya kami terima itu sih di umur 18 sampai 21 hari. Kalau untuk yucca cutting sekitar 22 ke 24 hari. Nah, kalau karpa itu sekitar 21 hari. 21 ke 24, 24 ke 24 kayaknya karpa. Nah, jadi udah ditransfer bibitnya di RH, Ya. kita maintain dia di situ, Pak. Ya, ada dia, Bu. Ya, jadi dia hardening, maksudnya kita kuatkan dia dengan suhu ekstrim yang memang udah lebih ekstrim. Yang tadinya dia suhunya dijaga, ini kan memang tidak dijaga lagi, yang memang betul kita biasakan. Nah, pada saat di AH kita melakukan maintenance itu dari hal penyiraman dan pemupukan. Dan di situ selesai itu kita akan melakukan spacing. Melakukan spacing untuk TCUK biasanya kita spacing itu di umur 25 hari. Untuk yucca cutting kita spacing umur 28 hari, dan karpa itu biasanya 35 sampai 40 hari. Nah, sudah kita spacing, sudah itu di mana di spacing itu kita melakukan penjarahan dan pengkeringan. Gunanya untuk membuat sirkulasi udara pada saat nanti diolah udah lebih lebar, karena dia tidak rapat lagi. Karena dari 9 ke 6 kita buat penjarahan untuk ada yang di satu track, ada yang 66%, 50% dan 77%, 72%. Sudah itu pada hari itu juga selesai bibit kita spacing, kita akan serahkan ke tim OGA untuk dimainkan. Sampai situ aja sih cara kerjanya. Selanjutnya, Bu, yang kedua, apakah menggunakan distributor regional atau langsung ke pengecer? Kalau kita masih ke tangan kedua, kita masih pakai distributor regional. Karena bibit itu masih dirawat, kita akan serahkan dulu ke dia ke tim OGA maintenance. Nah, di mana tim OGA maintenance itu dia yang menjaga bibit itu supaya bisa dikirim nanti di 42 hari atau 7 minggu ke tim OGA delivery. Yang berikutnya, Bu, untuk apakah ada kriteria dalam memilih untuk distribusi tadi? Cuma ada, cuma dia aja. Cuma satu ya? Karena cuma Tim situ aja. Karena hanya dia yang menerima bibit hasil dia dengan transfer nanti. Tidak ada lagi yang lain. Cuman di sini kan dibedakan juga yucca. Ya. Bagian divisi berarti. Iya, sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke, Bu, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik Pak, saya Randika untuk PIC area delivery KCN 2 baik Akra maupun Yuka. Itu bergabung di 2015, itu masih program MT, dan di 2021 di program AT. Lanjut Pak, sekalian langsung ke pertanyaan saja Pak. Nah, siapa saja distributor utama yang menjual produk ini Pak? Untuk distributor utama yang menjual produk ini, kalau kita di sini ya di delivery ini kan produk emang dari kita langsung ya, jadi langsung berhubungan sama konsumen. Berarti divisi Plantation. Iya. Bagaimana hubungan antara tim delivery tadi dengan dalam hal pengolahan stok dan promosi produknya Pak? Oke, untuk tanaman yang bisa kita delivery kan di sini umur 7 sampai 16 minggu. Jadi untuk bagaimana menawarkannya di sini kita udah ada seperti kayak sistem ya. Seperti dari tim IOP, tim planning sudah menentukan kompartemen-kompartemen dan seedlot yang akan ditanam. Jadi kita di sini di nursery hanya menyediakan bibit yang berkualitas supaya bisa dikirim ke plantation.
Seberapa sering berkomunikasi dengan tim delivery untuk memastikan ketersediaan stok bibit nih? Oke, untuk ketersediaan stok di sini kita ada komunikasi sama tim maintenance atau bagian perawatan di bagaimana untuk bibit yang sudah RFS atau umur yang belum, agar kita bisa dapat promosi atau menawarkan lah ke konsumen ke Departemen Plantation. Selanjutnya Pak, siapa aja target konsumen untuk produk ini? Untuk target konsumen sudah jelas Pak, Departemen Plantation. Bagaimana memahami kebutuhan dan permintaan serta perilaku konsumen nih Pak? Kalau untuk perilaku konsumen ya, sebetulnya di sini kita banyak berhubungan dengan jarak tanam sama bagaimana SDU atau jenis tanah. Jadi setiap kompartemen itu biasanya sudah ada ditentukan untuk jarak tanam segini dengan seedlot ini, dengan seedlot ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pihak nursery mengajukan seperti kayak change seedlot. Jika bibit atau stok tidak tersedia, bisa digantikan ke seedlot yang lain. Pak, apa ada mekanisme untuk terkait feedback dari konsumen tadi? Untuk sejauh ini kita belum ada ya untuk komplain, maksud Bapak ya, Iya. dari konsumen. Soalnya kita kirim bibit di sini sudah dilakukan verifikasi oleh tim eksternal atau tim best practice ya, yang menentukan bagaimana 6 standar PSKE. Adakah sistem informasi yang digunakan untuk memantau atau memprediksi permintaan? Untuk saat ini kita masih melihat dari permintaan mingguan itu kita bisa melihat bagaimana requestan per seedlotnya. Tapi di situ kan hanya masih berdasarkan plan ya Pak. Masih tidak menutup kemungkinan itu ada perubahan, bertambah atau berkurang. Seberapa sering pemasok, produsen dan tim delivery tadi koordinasi terkait informasi nih Pak? Untuk itu kita daily Pak, setiap hari. Selanjutnya Pak, apa saja mode transportasi yang digunakan untuk mengangkut bibit tersebut Pak? Untuk di sini kita menggunakan truk, tetapi di dalamnya ada rak yang sudah diset ya dengan tinggi 50-60 cm per setiap sekatannya. Apakah menggunakan kombinasi beberapa mode transport, misalnya kayak truk atau becak yang model apa gitu? Enggak, di sini spesial truk aja, all diesel. Bagaimana memutuskan mode transportasi yang paling sesuai untuk produk yang tertentu? Jadi misalnya dengan tingginya tadi lah berarti ya, spesifiknya tadi Pak. Itu tadi untuk di sini udah karena tinggi tanaman itu kan di 18 sampai 50 cm. Terus kita ada tinggi tray kurang lebih di 10 cm. Jadi kita berharap kalau setiap truk itu sudah tingginya setiap raknya itu di tinggi 50 sampai 60 supaya tidak merusak bibit. Di bawah dari itu kita nggak muat kalau jika pucuk dari tanaman itu menyentuh dari setiap rak atau membuat kerusakan, kita nggak kita muat. Tapi kalau masih dalam taraf itu kita masih muat. Untuk karakter produk nih Pak, jadi apakah sifat produk mempengaruhi pilihan mode transportasi? Sifat produk mempengaruhi transportasi karena kita cuma satu aja ya di sini, tanaman ya. Jadi yang penting dia sesuai raknya standar, ada penutup, tidak merusak tanaman, kita lakukan untuk delivery. Apakah ada penanganan kontrol khusus terkait suhu? Untuk suhu sebetulnya kalau betul-betul kita cek nggak ada, tetapi minimal mereka harus menggunakan seat net penutupnya supaya ada ruang udara yang masuk pada saat pembuatan bibit, dan dipastikan bibit juga kita lakukan penyiraman sebelum dikirim. Seberapa besar biaya transportasi mempengaruhi keputusan pemilihan model transportasi? Untuk terkait transport ini sebetulnya sepertinya di setiap sektor itu ada kerjasama ya, ada sudah kerjasama bagian transportnya, tapi Vendornya. untuk vendor. Tapi kalau untuk rate-nya berapa hitungannya aku masih kurang copy untuk perhitungannya.
Untuk berapa tray dalam satu mobil, berapa uang jalan mereka. Di sini kami hanya menyediakan sesuai requestan aja. Apakah Bapak memiliki strategi untuk mengurangi biaya transportasi? Nah, karena di sini biaya transportasi nggak dibebankan ke nursery, jadi kita belum ada strategi khusus sih untuk terkait ini. Itu mungkin dari pihak plantation kayaknya lebih. Selanjutnya Pak, seberapa penting kecepatan pengiriman dalam rantai pasok ini? Jadi ada rank waktunya nggak terkait delivery? Untuk verifikasi kita kan di sini jam 7 sampai jam 5 sore. Untuk loading atau pemuatan bibit biasa kita muat mulai dari jam 1 sampai selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kita mulai dari jam 3 atau jam 4. Soalnya kan di waktu itu kadang masih dilakukan verifikasi sama tim BP. Bagaimana memastikan produk sampai tepat waktu kepada tim estate tadi atau konsumen Kalau akhir? untuk memastikan sebetulnya tim estate juga mungkin bakal mengejar ya untuk ini cepat karena dia akan melakukan penanaman. Tetapi tidak ada konfirmasi khusus ya bibit ini sudah sampai atau enggak. Yang penting waktu kita pengiriman sudah kita lakukan foto, sudah kita lakukan standar-standar sesuai sama SOP. Dan jika ada kendala atau yang lainnya mungkin tim estate akan menginfokan di kemudian harinya. Tapi sejauh ini kita belum ada dapat info misalnya bibit sudah sampai, belum ada. Masih tergantung dari mereka aja. Terkait jarak dan lokasi nih, bagaimana jarak dari lokasi delivery tadi sampai ke konsumen? Apakah itu mempengaruhi pemilihan mode transportasi tadi? Pengaruh? Sejauh ini kita masih all estate yang untuk jenisnya masih sama kalau diesel, kecuali yang kepulauan ya. Kalau yang kepulauan mungkin mereka ada kayak stay di kayak Pulau Padang tuh kayaknya mungkin dari sini naik call diesel terus stay di Jeti, jadi sambung lagi seperti itu, atau Serapung pun seperti itu juga. Tapi kalau umumnya di sini masih pakai call diesel atau truk. Hubungan dalam terkait pemilihan transportasi tadi? Dampak lingkungan mungkin faktornya kayak seperti debu ya, debu atau hujan ya. Makanya kita ada standar kalau setiap transport itu memiliki penutup ya, penutup baik seperti terpal atau seat net, baru kita bisa kasih izin dia untuk memuat bibit. Apakah menggunakan jasa transportasi internal atau pihak ketiga nih Pak untuk transportnya? Internal atau pihak ketiga di sini itu tadi yang saya sampaikan, kita nggak ada nyiapin. Kalau nursery tidak ada menyiapkan untuk transport bagaimana pengiriman, tetapi hanya tim dari departemen plantation yang punya. Iya. Berarti tim plantation yang menentukan transportnya Pak. Iya. Terkait tantangan nih Pak, apa saja tantangan yang sering dihadapi terkait transportasi nih? Tantangan ya. Nah, untuk tantangan sih kita lebih banyak yang nggak banyak sih, tapi ada kadang yang melanggar kayak seperti tinggi rak, terus tidak menggunakan penutup, terus kayak tampilan atau standar dari mobilnya itu udah nggak masuk, udah nggak tidak sesuai lah untuk bagaimana kita lakukan pengiriman. bagaimana menangani terkait proses transportasi tadi tentang bibit yang rusak deh Pak? Misalnya si driver tadi bawa nih bibit, ternyata sampai ke lapangan rusak dan konsumen tuh komplain ke kita. Untuk kita dari nursery hanya sampai bibit itu dimuat dengan standar, terus kita ada pengambilan foto dan bukti yang lainnya kalau bibit itu telah kita kirim dengan sesuai standar. Jika sampai di estate ada kerusakan atau ada kecelakaan atau ada yang lainnya, itu sepenuhnya dari pihak estate sih. Berarti estate yang menanggung. Estate yang menanggung. Terkait pengoptimalisasian transport, bagaimana cara mengatur transportasi untuk kelancaran distribusinya? Nah, untuk mengatur kelancaran distribusi itu kita biasanya sudah infokan bagaimana kita muat delivery di setiap harinya. Tapi itu rata-rata kita dimulai dari jam 1 kita sudah mulai sampai dengan selesai. Untuk kelancaran distribusinya kita tidak ada yang
Pokoknya siapa yang paling pertama datang dia dulu ini, supaya mengikuti antrian. First in first out. Iya, first in, first out. Itu saja Pak. Terima kasih Pak.